Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar, yaitu Pak Sukanto, Ibu Imelda, Ibu Feni Marisa, dan Pak Sabam Syaputra. Nah, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama satu semester ini yang membahas tentang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi di Provinsi Bali pada tahun 2019 sampai 2023, serta arah pembangunan dari tahun 2025 sampai 2029. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadini dan rekan saya Fatima Azahra. Dan selanjutnya teman saya yaitu Sally Syariah dan Anissa Ayu. Next. Baik, pada slide ini kami menjabarkan Provinsi Bali sebagai dasar pemahaman konteks pembangunan daerah. Bali yang dikenal sebagai pusat pariwisata yang memiliki reputasi internasional, yang ditandai oleh kekayaan budaya, kearifan lokal, adat istiadat, serta benteng alam yang unik. Keunggulan inilah yang membentuk karakter ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Bali mengusung visi pembangunan yaitu Nangun Satketi Loka Bali, yaitu konsep pembangunan holistik yang bertujuan menjaga kesetaraan antara lingkungan alam, manusia, dan budaya. Dengan demikian, arah pembangunan Bali tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan pelestarian nilai-nilai budaya. Struktur perekonomian Bali didominasikan sektor akomodasi, makan minum, perdagangan, serta sektor pertanian yang tetap menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan dan penyediaan lapangan kerja. Meskipun pandemi COVID-19 sempat memukul perekonomian Bali secara signifikan, pemulihan terjadi lebih cepat dibandingkan banyak daerah lainnya. Penguatan UMKM, pengembangan digitalisasi layak publik, dan adaptasi industri pariwisata yang menjadi faktor penting kebangkitan kembali ekonomi Bali. Selain itu, indikator indeks pembangunan manusia yang dapat menunjukkan tren peningkatan berlanjutan yang mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, yang meskipun tantangan pemerataan antar wilayah masih menjadi agenda penting ke depannya. Selanjutnya, yaitu realisasi capaian utama, kendala, dan evaluasi RPJMD. Nah, pada slide ini ditunjukkan capaian utama RPJMD Bali tahun 2019 sampai dengan 2023. Pertama, pada indeks pembangunan manusia yang meningkat dari 74,30 menjadi 78,01, yang mengubah status Bali dari tinggi menjadi sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi tajam hingga negatif 9,31% pada tahun 2020 akibat pandemi berhasil dipulihkan menjadi pertumbuhan positif, yaitu 5,05% pada tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka yang sebelumnya melonjak akibat krisis menurunkan hingga mencapai 3,73%. Nah, angka kemiskinan ini berhasil ditekankan kembali 4,25% dan mendekati kondisi sebelum pandemi. Selain itu, capaian peningkatan tata kelola pemerintah terlihat dari naiknya indeks sistem pemerintah yang berbasis elektronik dari 1,22 menjadi 3. Nah, hal ini menunjukkan transformasi digital yang lebih matang dalam penyelenggaraan layanan publik. Sekitar 80% program prioritas berhasil dicapai. Nah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan reformasi birokrasi. Namun, sejumlah kendala strategis juga muncul. Ketergantungan struktural terhadap sektor pariwisata membuat perekonomian Bali sangat rentan terhadap krisis global.
Ketimpangan wilayah terus menjadi antar Kabupaten Bandung atau Denpasar yang berkembang cepat dengan wilayah seperti Karangasem dan Bangli yang menjadi ketertinggalan. Persaingan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, keterbatasan infrastruktur terutama di Bali Utara, serta keterbatasan fiskal yang menjadi hambatan penting. Evaluasi RPJMD menunjukkan bahwa strategis pemulihan ekonomi efektif, tetapi pemerataannya belum optimal, sehingga perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan berikutnya. Selanjutnya, fokus tahun berjalan dan tujuan RPJMD tahun 2025 sampai dengan 2029. Pada slide ini, dijelaskan fokus utama pemerintah provinsi dalam menjalankan RPJMD tahun berjalan, termasuk arah kebijakan yang menuju tahun 2025 sampai dengan 2029. Fokus kebijakan diarahkan pada konsistensi penerapan konsep yaitu Nangun Satketi Lokal Bali, penataan kembali pembangunan pasca pandemik, pemulihan ekonomi berlanjut, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintahan juga menekankan pemerataan pembangunan melalui penguatan wilayah yang tertinggal, perluasan akses pendidikan, peningkatan kesehatan, serta digradasi layanan publik. Sementara itu, tujuan jangka menengah tahun 2025 sampai dengan 2009 ini adalah mewujudkan Bali era baru yang maju secara ekonomi namun tetap berlandaskan budaya lokal. Pembangunan diarahkan memperkuat kemandirian ekonomi melalui sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan energi hijau. Pemerintah juga menargetkan peningkatan jaminan sosial, peningkatan infrastruktur dasar, perluasan akses air bersih, serta penguatan prinsip Trihita Karana dan Satketi sebagai dasar pembangunan keberlanjutan. Kerangka RPJMD ini juga berfungsi sebagai strategis adaptasi terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim, digitalisasi ekonomi, dan kompetisi tenaga kerja regional. Selanjutnya, yaitu laju pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota. Nah, pada slide ini ditampilkan laju pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten atau kota di Bali dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Data yang menunjukkan pola yang sangat jelas sebelum pandemi, seluruh wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi positif sekitar 5-6%. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi besar di semua daerah, dengan wilayah pariwisata seperti Badung mengalami kontraksi paling besar mencapai negatif 16,55%. Hal ini mencerminkan besarnya ketergantungan daerah tersebut terhadap aktivitas wisata internasional. Kabupaten lain yang ekonominya lebih beragam seperti Jemberana dan Bangli mengalami konstruksi lebih ringan. Pada tahun 2021, kondisi belum pulih sepenuhnya, tetapi penurunan mulai melambat. Mulai tahun 2022 hingga 2023, pemulihan berlangsung di semua wilayah dengan Bandung mencatat rebound tertinggi yaitu mencapai 11,29% pada tahun 2023. Kondisi ini menegaskan bahwa sektor pariwisata yang merupakan lokomotif utama pemulihan ekonomi Bali dan dinamika PDRB antar daerah yang sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut. Selanjutnya PDRB ADMK, yang dimana PDRB Kabupaten atau Kota di Bali ini mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi terutama di daerah yang bergantung pada pariwisata seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2023, seluruh wilayah menunjukkan pemulihan yang konsisten, Bandung dan Denpasar yang menjadi daerah dengan kenaikan PDRB paling kuat, mencerminkan pulihnya aktivitas pariwisata, sementara kabupaten lainnya mengalami peningkatan meski dengan skala yang lebih modern secara keseluruhan. Ekonomi Bali yang kembali menguat setelah tekanan pandemi. Selanjutnya, yaitu distribusi sektor. Pada slide ini menggambarkan bagaimana setiap sektor memberikan kontribusi terhadap PDRB Bali.
Sektor akomodasi dan makan minum adalah penyumbang terbesar yang menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor basis dan penegak utama ekonomi Bali. Kontribusi sektor ini sangat besar terutama di wilayah pusat pariwisata seperti Badung dan Denpasar. Sektor pertanian berkontribusi stabil dan memiliki peran strategis sebagai penopang ketahanan pangan dan penyerapan tenaga kerja. Sektor konstruksi yang memiliki kontribusi yang signifikan karena banyaknya pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata, sektor perdagangan, transportasi, dan jasa lainnya, tetapi mengalami fluktuasi saat pandemi. Sektor-sektor berkontribusi kecil seperti listrik, air, dan jasa perusahaan tetap stabil tetapi tidak memiliki pengaruh besar pada total PDRB. Dengan demikian, struktur ekonomi Bali dapat dikategorikan sangat tersentral pada aktivitas pariwisata dan membutuhkan diversifikasi struktural agar resiko ekonomi lebih terkendali. Dan selanjutnya, selanjutnya ada PMDN. Pada slide ini yang memaparkan perkembangan penanaman modal dalam negeri antar kabupaten atau kota di Bali. Pola investasi menunjukkan bahwa Bandung dan Denpasar mendominasikan nilai PMDN karena keduanya merupakan pusat aktivitas pariwisata, perdagangan, dan jasa. Hal ini mencerminkan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut. Kabupaten Gianyar, Karangmasen, dan Tabanan menunjukkan beberapa lonjakan nilai PMD pada tahun tertentu yang mencerminkan adanya proyek besar non-rutin. Di sisi lain, Kelungkung, Bali, dan Jemberah memiliki nilai investasi yang jauh lebih rendah dan sangat fluktuatif. Ketimpangan ini menggambarkan bahwa investor lebih tertarik pada daerah dengan infrastruktur lengkap, pasar wisata besar, dan aksesibilitas tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan untuk menciptakan pemerataan investasi melalui insentif pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan daya tarik ekonomi yang daerah tertinggal. Selanjutnya ada PMA, penanaman modal asing yang menunjukkan bahwa pemulihan investasi asing berlangsung signifikan setelah pandemi. Daerah seperti Bandung, Denpasar, dan Gianyar mencatat nilai PMA tertinggi karena merupakan pusat pariwisata premium yang menarik minat investor global, terutama di sektor hospital, real estate, dan jasa pariwisata lainnya. Meskipun beberapa daerah mengalami lonjakan besar pada tahun tertentu, pola tersebut bersifat tidak stabil karena bergantung pada proyek besar yang bersifat sementara. Ketimpangan PMA antar wilayah masih cukup melonjak, menunjukkan perlunya kebijakan pemerataan investasi yang berbasis potensi lokal seperti perikanan, pertanian modern, pariwisata daerah, dan industri kreativitas di daerah dengan PMA yang rendah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan layanan investasi, dan penyederhanaan perizinan menjadi faktor penting untuk menarik PMA keluar wilayah inti pariwisata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penyerapan tenaga kerja. Di sini terlihat ada data penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali selama periode 2019 sampai 2023. Nah, data ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami peningkatan secara bertahap, menandakan adanya proses pemulihan ekonomi yang cukup stabil setelah masa krisis pandemi COVID-19. Adapun pada tahun 2020 sampai 2021, penyerapan tenaga kerja menurun signifikan akibat pembatasan aktivitas sosial, penurunan wisatawan, dan berkurangnya kegiatan usaha terutama di sektor pariwisata serta sektor jasa pendukung lainnya. Namun memasuki tahun 2022 dan terutama 2023, tren menunjukkan pemulihan yang kuat sejalan dengan meningkatnya kembali aktivitas ekonomi dan pulihnya sektor-sektor utama. Daerah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi, pusat jasa, perhotelan, serta perdagangan di wilayah tersebut. Sementara itu, daerah-daerah seperti Jemberana, Bangli, dan Kelungkung mengalami peningkatan yang lebih stabil dan tidak terlalu fluktuatif. Kenaikan penyerapan tenaga kerja di seluruh wilayah menandakan bahwa Bali tidak hanya pulih dari dampak pandemi, tetapi juga mulai memperluas basis kegiatan ekonominya.
Pemulihan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM, pemulihan pariwisata, serta pengembangan lapangan kerja berjalan efektif. Dengan begitu, indikator ini memperlihatkan bahwa pasar tenaga kerja Bali kembali bergerak menuju kondisi normal, meskipun tetap memerlukan strategi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Adapun di sebelahnya, yaitu dependensi rasio, di mana terdapat tren dependensi rasio atau rasio ketergantungan penduduk di Bali secara umum pada kisaran 40 sampai 55. Hal ini menunjukkan bahwa populasi usia produktif di Bali cukup dominan, sementara beban tanggungan penduduk non-produktif, yaitu anak-anak dan lansia, tidak terlalu tinggi, di mana rasio ketergantungan yang relatif stabil ini menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Karena masyarakat usia produktif merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta inovasi. Adapun kondisi ini memperlihatkan bahwa Bali memiliki potensi demografi produktif yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat sektor-sektor strategis. Namun, stabilitas ini tidak serta-merta menjamin pemerataan kesejahteraan. Adapun beberapa wilayah yang didominasi penduduk lansia, terutama di daerah pedesaan, yang dimana membutuhkan penyesuaian kebijakan terkait kesehatan, jaminan sosial, dan bantuan sosial, di mana pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok penduduk non-produktif mendapatkan dukungan memadai untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan begitu, pemanfaatan bonus demografi di Bali dapat berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan inklusif. Selanjutnya, nah di sini ada TPAK, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2019 sampai 2023 di Bali. Data ini menunjukkan bahwa TPAK cenderung lebih tinggi dan stabil di daerah pedesaan seperti Bangli, Karangasem, dan Klungkung. Tingginya TPAK di wilayah ini tidak selalu menandakan kekuatan ekonomi, tetapi lebih mencerminkan kondisi kemiskinan struktural yang memaksa seluruh anggota keluarga yang mampu bekerja untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertanian subsisten. Sebaliknya, TPK lebih rendah di daerah perkotaan dan pariwisata seperti Denpasar dan Badung, yang dimana ini menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap guncangan eksternal seperti krisis global atau pandemi. Ketergantungan pada sektor pariwisata ini membuat pasar tenaga kerja di wilayah ini sangat fluktuatif, sehingga partisipasi angkatan kerja bisa menurun jika terjadi syok besar. Sementara itu, TPT menunjukkan pola yang unik, di mana daerah pedesaan seperti Bangli memiliki TPT yang sangat rendah, bahkan di bawah 1%, bukan karena tingginya kualitas lapangan kerja, tetapi karena masyarakat diserap penuh oleh aktivitas pertanian subsisten dengan pendapatan yang relatif rendah. Di sisi lain, daerah seperti Badung dan Denpasar memiliki pengangguran terbuka pasca pandemi karena pemulihan sektor pariwisata berjalan cepat, tetapi pada tahun 2020 sempat mengalami lonjakan besar, dan secara keseluruhan, Bali memiliki pengangguran terbuka provinsi yang lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun, disparitas antar wilayah tetap menjadi persoalan penting yang harus diatasi melalui diversifikasi ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya, adapun terlihat tren elastisitas kesempatan kerja di Bali pada tahun 2019 sampai tahun 2023, di mana elastisitas rendah atau negatif di daerah pariwisata seperti Badung dan Denpasar selama 2020 sampai 2021 ditandai kerentanan eksternal, yang dimana sementara pedesaan di daerah Bangli dan Karangasem lebih resilien tapi kurang ekspansif. Tren 2023 positif secara keseluruhan menandakan adaptasi digital dan diversifikasi. Tapi volatilitas tinggi sarankan kebijakan stabilisasi sektor non-pariwisata untuk masa depan. Di sebelahnya terdapat data kepadatan penduduk di Bali pada tahun 2019 sampai 2023.
di mana data ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah menjadi pusat kegiatan pariwisata dan perdagangan seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan terus meningkat. Badung sebagai epicentrum pariwisata mencatat kepadatan penduduk yang ekstrim, bahkan mencapai lebih dari 1.400 jiwa per km. Sementara Denpasar mencapai lebih dari 5.900 jiwa per kilometer pada 2023, di mana tren ini menunjukkan terjadinya tekanan urbanisasi yang kuat dan besarnya arus migrasi masuk, terutama pekerja sektor pariwisata, jasa, dan perdagangan. Sementara itu, daerah-daerah seperti Jemberana, Karangasem, dan Bangli memiliki kepadatan jauh lebih rendah dan stabil. Perbedaan kepadatan penduduk yang sangat tajam ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyebaran penduduk dan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menyebabkan masalah tata ruang seperti kepadatan lalu lintas, tekanan terhadap infrastruktur, dan tingginya harga tanah di wilayah selatan Bali. Pemerintah perlu melakukan perencanaan spasial yang berkelanjutan untuk mengarahkan pertumbuhan wilayah ke Bali Utara dan Timur guna mengurangi tekanan urbanisasi dan menciptakan pemerataan ekonomi antar wilayah. Selanjutnya, baiklah, pada slide ini terlihat data pertumbuhan penduduk di Bali pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2020 sampai 2021 saat pandemi COVID-19 melanda, aktivitas pariwisata terhenti hampir sepenuhnya, sehingga penduduk terutama di Badung dan Denpasar mengalami penurunan drastis. Banyak pekerja sektor pariwisata melakukan migrasi kembali ke daerah asal karena hilangnya sumber pendapatan. Hal ini menyebabkan fenomena demografis berupa penurunan populasi di pusat-pusat ekonomi yang sangat jarang terjadi dalam kondisi normal. Namun, ketika pariwisata mulai pulih pada tahun 2022 sampai tahun 2023, terjadi lonjakan populasi yang sangat cepat di wilayah-wilayah tersebut. Migrasi masuk kembali meningkat karena aktivitas pariwisata, industri kreatif, dan perdagangan kembali bergerak. Pola menunjukkan turun tajam, kemudian melonjak tajam. Ini sangat jelas terlihat pada hampir seluruh kabupaten. Perubahan jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa struktur demografi Bali sangat sensitif terhadap kondisi pariwisata. Dengan kata lain, sektor pariwisata tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial, migrasi, dan kependudukan secara langsung. Hal ini menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi agar ketergantungan demografis terhadap satu sektor dapat dikurangi. Nah, dari tren jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2019 sampai tahun 2023 ini menunjukkan pengaruh dominannya sektor pariwisata terhadap demografi Bali. Ketika pariwisata mati, penduduk provinsi langsung berkurang puluhan ribu. Ketika pariwisata hidup kembali, penduduk langsung melonjak lebih cepat dari sebelum pandemi, di mana menunjukkan Bali secara demografi sangat bergantung pada aliran masuk atau keluar pekerja pariwisata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Baiklah, slide selanjutnya yang menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin di Bali relatif seimbang pada kisaran 99 sampai 102 di sebagian besar wilayah. Kesetimbangan ini menandakan bahwa tidak terdapat ketimpangan signifikan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Rasio tertinggi tercatat di Kabupaten Badung pada tahun 2019 yang mencapai 104,1, yang dapat berkaitan dengan tingginya migrasi masuk tenaga kerja laki-laki di sektor pariwisata dan jasa. Sementara itu, daerah ini menunjukkan stabilitas rasio jenis kelamin yang mencerminkan bahwa struktur sosial Bali berada pada kondisi normal. Stabilitas rasio jenis kelamin ini penting dalam konteks pembangunan jangka panjang karena mempengaruhi dinamika ketenaga kerjaan, kebutuhan layanan publik, struktur keluarga, dan perencanaan kebijakan sosial.
Kondisi seimbang ini juga mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis dan tidak menghadapi risiko ketimpangan gender demografis yang terjadi di beberapa daerah lain. Nah, di sini ada juga komposisi usia penduduk. Kelompok usia produktif di usia 15 sampai 64 tahun yang merupakan kelompok terbesar dan cenderung meningkat pada beberapa tahun tertentu. Kondisi ini memberikan peluang bagi Bali untuk memanfaatkan bonus demografi, di mana jumlah penduduk produktif lebih besar daripada penduduk non-produktif. Namun, tren penurunan jumlah penduduk usia muda di usia 0 sampai 14 tahun dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan angka kelahiran yang dapat berdampak pada masa depan ketersediaan tenaga kerja. Di sisi lain, kelompok usia lanjut di umur 65 tahun ke atas terus meningkat sejalan dengan peningkatan harapan hidup. Perubahan ini menunjukkan bahwa Bali sedang memasuki transisi menuju masyarakat dengan proporsi lansia yang lebih besar atau aging population. Konsekuensinya adalah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, perawatan jangka panjang, serta fasilitas sosial bagi lansia. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sistem kesehatan dan jaminan sosial. Pola komposisi usia ini memberikan gambaran bahwa meskipun Bali memiliki bonus demografi yang signifikan, akan ada tantangan baru yang muncul seiring peningkatan jumlah usia. Slide selanjutnya. Baiklah, slide ini memberikan informasi mengenai sektor-sektor utama penyerapan tenaga kerja di Bali selama periode 2019 sampai 2023. Sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan muncul sebagai sektor penyerapan tenaga kerja terbesar dan paling konsisten. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung masyarakat perdesaan karena menyediakan lapangan kerja yang luas meskipun produktivitasnya belum optimal. Sementara itu, sektor perdagangan tetap kuat karena tingginya aktivitas ekonomi baik di pedesaan maupun perkotaan. Industri pengolahan juga menunjukkan kontribusi signifikan seiring meningkatnya kebutuhan diversifikasi ekonomi. Sektor akomodasi dan makan minum, yang menjadi pilar utama pariwisata, mengalami penurunan drastis pada masa pandemi tetapi kembali mengalami rebound pada 2022 sampai 2023. Hal ini merupakan indikator penting pemulihan sektor pariwisata Bali. Sektor konstruksi, transportasi, dan jasa pendidikan juga menunjukkan peningkatan stabil sebagai dampak dan penguatan investasi, mobilitas masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan publik. Secara keseluruhan, jumlah penduduk pekerja meningkat dari 2,46 juta pada tahun 2019 menjadi 2,61 juta pada 2023. Data ini menunjukkan pasar kerja Bali yang semakin pulih dan bergerak ke arah ekspansi aktivitas ekonomi yang lebih luas. Next. Baiklah, selanjutnya slide ini menampilkan tren tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Bali. Tingkat kemiskinan relatif stabil pada 2019 sampai 2023, dengan kecenderungan menurun pada tahun-tahun setelah pandemi. Wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Badung dan Denpasar, mencerminkan kekuatan ekonomi dan peluang kerja yang lebih besar. Sebaliknya, kabupaten seperti Karangasem, Buleleng, dan Kelungkung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, karena struktur ekonomi mereka lebih agraris dan kurang terdiversifikasi. Nah, di sebelahnya ada indeks Gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan cenderung berada dalam kategori menengah. Pada 2020, hampir seluruh wilayah mengalami peningkatan ketimpangan akibat pandemi, karena kelompok ekonomi menengah ke bawah lebih terdampak oleh hilangnya pekerjaan dan pengurangan pendapatan. Namun, pada 2021 dan 2022, sebagian besar wilayah mengalami penurunan ketimpangan sebelum kembali meningkat pada 2023, terutama di Tabanan, Karangasem, dan Denpasar. Pola ini
menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak merata antar wilayah dan antar kelompok pendapatan. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus diarahkan tidak hanya pada bantuan langsung tetapi juga pada peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Next. Nah, di sebelah kiri ini ada indeks Thiel. Slide ini menunjukkan tingkat ketimpangan antar wilayah di Bali menggunakan dua indikator, indeks Thiel dan indeks Williamson. Indeks Thiel memperhatikan bahwa Kabupaten Tabanan dan Klungkung adalah penyumbang ketimpangan terbesar selama 2019 sampai 2023. Peningkatan tinggi pada Tabanan bahkan mencapai 1,26 pada 2023, yang menunjukkan bahwa kabupaten ini mengalami pertumbuhan yang lebih cepat di beberapa sektor dibanding kabupaten lain. Tetapi, tanpa pemerataan yang memadai, sementara itu, wilayah seperti Badung, Karangasem, Buleleng, dan Denpasar memiliki kontribusi rendah atau negatif, yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan antar wilayah relatif lebih merata. Di sebelah kanan, ada indeks Williamson, yang menunjukkan pola ketimpangan antar daerah di Bali semakin meningkat, terutama karena daerah berbasis pariwisata pulih lebih cepat dibanding daerah agraris. Nilai provinsi meningkat dari sekitar 22.055 pada 2019 menjadi hampir 29.900 pada 2023. Ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak terjadi secara merata. Ketimpangan ini dapat menimbulkan masalah jangka panjang seperti urbanisasi berlebihan, kesenjangan infrastruktur, dan akses terbatas terhadap layanan publik di wilayah tertinggal. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pemerataan pembangunan melalui distribusi investasi yang lebih adil, penguatan sektor produktif di daerah agraris, dan pembangunan infrastruktur penghubung antar wilayah. Next. Nah, di slide ini ada ekspor dan impor. Data menunjukkan bahwa sepanjang periode tersebut, neraca perdagangan Bali selalu berada pada kondisi surplus, yang berarti nilai ekspor selalu lebih besar dibanding nilai impor. Hal ini menjadi indikator penting bahwa Bali memiliki daya saing dalam produk ekspor tertentu, terutama produk bernilai tambah dari sektor industri kreatif, kerajinan tangan, perhiasan, serta produk berbasis budaya. Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan ekspor yang cukup tajam akibat pandemi. Berbagai pembatasan mobilitas internasional menyebabkan permintaan global terhadap produk Bali menurun, terutama produk-produk yang biasanya dibeli wisatawan asing seperti kerajinan dan souvenir. Meski begitu, Bali menunjukkan kemampuan adaptasi cukup baik dengan mulai bangkit pada 2021 dan mencatat peningkatan signifikan pada 2022 seiring pemulihan ekonomi global dan mulai dibukanya pasar internasional. Di sisi lain, impor menunjukkan pola peningkatan yang lebih moderat. Kenaikan impor lebih banyak dipengaruhi kebutuhan pemulihan sektor pariwisata seperti bahan baku industri hotel dan restoran, serta barang modal. Meskipun pada tahun 2023, ekspor sedikit menurun dan impor menunjukkan peningkatan kecil, Bali tetap mempertahankan surplus perdagangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas ekonomi Bali tidak hanya bertumpu pada pariwisata, tetapi juga pada kemampuan menghasilkan produk ekspor bernilai tambah tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Slide ini menggambarkan dinamika inflasi Provinsi Bali dari tahun 2019 hingga 2023. Inflasi merupakan indikator penting untuk melihat kestabilan harga barang dan jasa yang sangat memengaruhi daya beli masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi. Pada tahun 2020, inflasi Bali mengalami penurunan yang cukup tajam akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini terjadi karena permintaan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa menurun drastis seiring pembatasan mobilitas dan penurunan pendapatan masyarakat.
Memasuki tahun 2021 hingga 2022, inflasi kembali meningkat cukup signifikan. Peningkatan ini didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi, meningkatnya permintaan domestik, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi. Pada tahun 2023, inflasi kembali stabil dan bergerak menuju kondisi terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa Bali memasuki fase stabilisasi ekonomi pasca pandemi. Pemerintah daerah telah menerapkan sejumlah kebijakan pengendalian harga seperti intervensi komoditas pangan, stabilisasi bahan bakar, serta penguatan jalur distribusi barang kebutuhan pokok. Secara keseluruhan, inflasi Bali menunjukkan pola pemulihan yang wajar dan tidak menimbulkan gejolak besar bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada SLQ dan DLQ. Slide ini menyajikan analisis SLQ dan DLQ yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis dan prospektif dalam perekonomian Bali. Di sebelah kiri itu ada SLQ yang menunjukkan bahwa beberapa sektor seperti pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan jasa pendidikan memiliki nilai lebih besar dari satu. Artinya, sektor-sektor ini merupakan sektor basis yang berperan penting dan memberikan kontribusi di atas rata-rata terhadap struktur perekonomian Bali. Keberadaan sektor basis ini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi daerah karena mampu menghasilkan surplus yang dapat mendukung sektor lainnya. Di sebelah kiri itu ada DLQ yang menunjukkan sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan lebih cepat dibanding provinsi atau nasional. Data menunjukkan bahwa sebagian besar sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, serta jasa kesehatan memiliki nilai DLQ tinggi sehingga dianggap prospektif. Kombinasi antara SLQ dan DLQ ini memperlihatkan gambaran strategis sektor unggulan Bali. Kekuatan sektor pariwisata tetap penting, tetapi sektor-sektor basis lainnya memberikan peluang diversifikasi ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pengembangan sektor prospektif agar ketergantungan ekonomi Bali tidak hanya pada pariwisata saja, tetapi juga pada sektor-sektor lain yang lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Untuk slide selanjutnya itu ada SIPSER. Pada slide ini, analisis SIPSER yang digunakan untuk melihat kinerja sektor ekonomi daerah dibandingkan dan nasional. Analisis ini terdiri dari tiga komponen, antara lain pertumbuhan nasional, struktur industri, dan keunggulan kompetitif daerah. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, serta jasa keuangan memiliki nilai diferensial positif. Artinya, sektor-sektor ini tidak hanya tumbuh mengikuti tren nasional, tetapi juga tumbuh lebih cepat karena keunggulan kompetitif lokal. Hasil SIPSER ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Bali masih memiliki basis sektor yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang. Namun, beberapa sektor perlu diperkuat melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga kerja, investasi, dan inovasi ekonomi lokal. Analisis ini juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan wilayah yang memfokuskan pengembangan sektor-sektor potensial agar struktur ekonomi semakin beragam dan tidak bergantung pada pariwisata saja. Slide selanjutnya yaitu ILAR. Slide ini menampilkan indikator ILAR yang digunakan untuk melihat intensitas penggunaan tenaga kerja dalam menghasilkan output ekonomi. Beberapa kabupaten seperti Bangli, Karangasem, dan Jemberana memiliki ILAR yang lebih tinggi, yang berarti struktur ekonomi di daerah tersebut cenderung padat karya. Meskipun padat karya dapat menyerap tenaga kerja besar, produktivitas yang dihasilkan relatif rendah sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan lebih lambat. Sebaliknya, kabupaten dan kota dengan perekonomian berbasis desa seperti Denpasar dan Badung memiliki ILAR lebih rendah. Artinya, output ekonomi yang dihasilkan relatif tinggi meskipun penggunaan tenaga kerjanya lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa, terutama pariwisata,
memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibanding sektor agraris. Selanjutnya yaitu ICOR. Slide ini menunjukkan nilai ICOR yang menggambarkan efisiensi investasi dalam menghasilkan output ekonomi. Wilayah dengan pemulihan ekonomi cepat seperti Bandung dan pasar memiliki ICOR lebih rendah. Artinya, setiap unit investasi yang masuk ke wilayah tersebut mampu menghasilkan output yang lebih besar. Kondisi ini dipengaruhi oleh konsentrasi sektor pariwisata dan jasa yang memiliki tingkat produktivitas tinggi. Nilai ICOR pasca pandemi menunjukkan adanya peningkatan efisiensi investasi di beberapa wilayah, terutama seiring pulihnya sektor pariwisata dan semakin meningkatnya investasi di sektor jasa. Namun, pemerataan efisiensi investasi masih perlu ditingkatkan melalui pembangunan infrastruktur di wilayah utara dan timur Bali, peningkatan kapasitas SDM, serta mendorong investasi produktif yang sesuai dengan potensi lokal masing-masing daerah. Yang selanjutnya yaitu ada tipologi klasen. Pada slide ini, kami memaparkan tipologi klasen yang digunakan untuk mengklasifikasikan sektor dan wilayah berdasarkan kontribusi dan pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan analisis ini, perekonomian Bali didominasi oleh pariwisata, perdagangan, transportasi, dan jasa keuangan yang berada pada kuadran sektor maju dan tumbuh cepat. Sementara itu, di beberapa sektor seperti industri, pengolahan lokal, perikanan modern, energi terbarukan, dan agroindustri menempati kategori sektor berpotensi berkembang. Meskipun kontribusinya belum sebesar sektor unggulan, sektor-sektor ini memiliki peluang besar untuk tumbuh dalam jangka panjang, terutama jika didukung oleh kebijakan diversifikasi ekonomi. Dari sisi wilayah, daerah seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar masuk kategori wilayah maju dan tumbuh cepat. Sementara itu, Karangasem, Buleleng, dan Bangli berada pada kategori wilayah tertinggal sehingga memerlukan dukungan infrastruktur, penguatan SDM, serta pengembangan potensi lokal agar dapat mengejar ketertinggalan pembangunan. Untuk slide terakhir yaitu ada analisis input-output. Slide ini menampilkan tabel input-output yang menggambarkan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian Bali. Analisis ini menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi sektor tertentu memberikan dampak pada sektor lainnya melalui hubungan keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan. Sektor ini dengan ketertingkatan tinggi memiliki kemampuan menciptakan efek pengganda yang besar dalam perekonomian. Di Bali, sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, industri pengolahan, serta konstruksi memiliki keterkaitan sangat kuat dengan sektor lainnya. Sebagai contoh, sektor pariwisata tidak hanya menghasilkan output berupa jasa akomodasi, tetapi juga menciptakan permintaan tinggi terhadap sektor pertanian, perikanan, industri makanan dan minuman, kerajinan, transportasi, dan jasa keuangan. Sementara itu, sektor dengan keterkaitan rendah seperti pertanian, pengelolaan air, dan pengelolaan sampah memiliki dampak ekonomi terbatas sehingga kontribusinya terhadap PDRB juga relatif kecil. Secara keseluruhan, analisis input-output ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali, penguatan sektor-sektor dengan keterkaitan tinggi harus menjadi prioritas. Selain itu, sektor dengan keterkaitan rendah perlu ditingkatkan produktivitasnya melalui inovasi teknologi dan pengembangan rantai pasok lokal. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Nah, sekian pemaparan dari kami tentang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi Provinsi Bali tahun 2019 sampai 2023 serta arah pembangunan dari tahun 2025 sampai 2029. Adapun kesimpulannya yaitu RPJMD
2018 sampai 2023 menunjukkan berbagai kemajuan terutama dalam peningkatan IPM, tata kelola pemerintahan, serta kualitas lingkungan. Meskipun pandemi sempat memberikan tekanan besar terhadap ekonomi, pemulihan terjadi secara cepat pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Namun, pemulihan tersebut belum merata antar wilayah sehingga diversifikasi ekonomi menjadi sangat penting. Arah pembangunan tahun 2025 sampai 2029 fokus pada penguatan struktur ekonomi, penghormatan budaya lokal, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Bali. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.